Tara! Shh, kita lagi akan ngintip film mantap Asia nih guys. Kali ini film yang akan kita intip berjudul Jandara. Diangkat dari novel erotis Thailand, film ini mengisahkan tentang keluarga bangsawan disfungsional akibat mantap-mantap. Gimana ya? Film ini tuh banyak sekali adegan wena-wenanya guys. Saya aja sampai habis 2 batang sabun untuk edit video kali ini loh. Loh, kok iso ya? Oke lah, daripada kalian bertanya-tanya alasannya kenapa, mending langsung saja kita sama-sama ngintip filmnya. Let's go. Awal film kita diperlihatkan seorang kakek tapi tidak legend yang sedang memperhatikan album foto masa lalunya. Dan dia adalah jandara yang sudah tua. Jadi film ini adalah kisah dari seorang jandara tua yang sedang mengingat masa lalunya. Oke, jadi pada suatu malam di tahun 1915, sedang turun hujan deras. Diceritakan ada seorang anak bangsawan bernama Dara yang sedang melakukan proses lahiran. Tapi saat berhasil melahirkan anaknya, Dara langsung habis kontraknya di dunia. Dan itu membuat suaminya yang bernama Wisna Deka sedih. Sekaligus kesal karena kelahiran anak itu telah membuat istrinya tewas. Dia pun hendak membunuh bayi tersebut, tapi ibunya Dara dan para pelayan di sana menghalangi aksinya. Sehingga membuat si suaminya menaruh dendam. Dan film dengan judul Jandara pun baru dimulai. Singkat cerita, saat memperingati kematian Dara, Wisna pun berkata di hadapan para pelayannya bahwa dia tidak akan menikah lagi. Lalu mereka pun kedatangan tamu. Dia adalah saudaranya Dara yang bernama Wat. Kita panggil saja Bibi Wat. Selesai memberi penghormatan, Bibi Wat pun pergi untuk melihat bayi tersebut. Di sini yang kecil tinggal di rumah kecil yang terpisah dari rumah utama ayahnya itu. Di sini Bibi Wat rela untuk mengasuh atau menjaga Yan ini. Sejak hari itu, dia tidak pernah pulang lagi ke kampungnya dan menghabiskan waktu untuk si Jan saja. Singkat cerita, karena ada suatu kepentingan, neneknya ini pun akan pergi ke luar negeri selama 3 bulan. Ketika kepergian neneknya, si Wisna pun berusaha paksa mengambil alih kepemimpinan di rumah itu. Dia memaksa semua pelayan di sana untuk mematuhinya. Bahkan dia juga menyogok kepercayaan si nenek yang setengah lucinta ini dengan tongkat dagingnya agar bisa nurut kepadanya. Intinya dia benar-benar menguasai semua yang ada di rumah itu. Sampai-sampai semua pelayan di sana dia genjot satu persatu. Lalu malamnya si Wisna ini menargetkan sawah Bibi Wat untuk dicangkulnya. Dan benar saja, dia berhasil bercocok tanam dengan Bibi Wat. Tapi sebelum itu, Bibi Wat memberikan syarat bahwa jika dia sudah wena-wena dengannya, dia jangan menyakiti Jan lagi walaupun dia membencinya. Si Wisna yang sudah pengen menjelajahi gua hitamnya Wat ini pun menyetujuinya. Oh iya, nininya Bibi Wat ini bulat sempurna cuk, saya juga pengen. Singkat cerita, Bibi Wat pun hamil karena si Wisna. Neneknya yang mengetahui itu pun marah besar dan hendak pergi menghabisi Wisna. Tapi karena tidak ada peluru, dia malah diserang balik oleh Wisna. Hingga dia pun lari dan meninggalkan rumah itu. Singkat cerita, Yan pun sudah tumbuh cukup besar. Anak yang dikandung oleh Bibi Wat juga telah lahir yang bernama Keu. Keu dibesarkan dengan kemanjahan dari ayahnya. Dan dia juga diturunkan kebencian kepada Yan. Hingga membuat dia sangat membenci Yan dan hanya berteman dengan para pelayan di sana. Terutama dia sangat akrab dengan anak pelayan yang bernama Ken. Lalu pada tanggal 24 Juni tahun 1932, para rakyat di Thailand berdemo dan melakukan kerusuhan. Karena selama ini mereka menderita dan kesusahan. Saat kerusuhan terjadi, Yan yang dewasa pun menorong seorang gadis Vrindavan yang bernama Hyacin. Dia sepertinya timbul lope-lope perasaan. Saat sampai ke rumahnya, Yan pun dimarahi ayahnya yang sedang pusing urusan negara. Bibi Wat lalu menyuruh Yan memanggil Keu untuk menghadap ayahnya ini. Saat hendak menemui Keu, dia menyaksikan pertandingan Muay Thai sahabatnya si Ken. Dan dia lagi-lagi dikatai Keu hingga membuat Yan sedih. Malamnya, saat Bibi Wat menasehati Keu, Keu malah berbalas kasar kepada ibunya.
yang terlalu sayang dan peduli sama Yan. Padahal si Jan bukan anak mereka. Dia pun menampar Kewu hingga membuat dia menangis dan pergi dari situ. Lalu Wisna datang dan bilang kalau dia akan ke Singapura karena ada urusan negara. Kembali ke Yan, terlihat dia lagi asik ngobrol bersama Ken. Tapi ketika hampir jam 12, Ken pun pergi ke suatu tempat. Ternyata di sini si Ken hendak wena-wena sama salah satu pelayan di sana bernama Sausai. Jan hanya bisa ngintip-intip mereka yang lagi asik bertempur. Keesokannya saat pulang sekolah, Jan mengantar Hyacin pulang ke rumah. Tapi di sini mereka malah ketemu sama si Ken. Dan saat di rumah, Ken pun malah ajari si Jan untuk enjos-enjos sama Hyacin saja. Akhirnya Jan benar-benar diajari sama si Ken dan meminta Jan pergi ke ruangan Sausai yang biasa dipakai untuk menjelajahi Goa Ganimata. Di sini Jan pun akhirnya mantap-mantap. Setelah selesai, Jan malah diburi karena keluarnya sebentar. Anjir. Suatu malam saat si Jan selesai mengantar Hyacin ke rumahnya, di sini Jan dikejar sekelompok orang. Bukannya mau ngebegal harta si Jan, malah mereka pengen ngebegal lubang keriputnya si Jan. Sumpah ini lucu banget, sumpah. Gimana ya? Pantasan Thailand bisa menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Agak lain soalnya. Mungkin yang mau ngejajah juga pikir-pikir kali ya. Beruntung si Ken datang dan bisa mengalahkan mereka. Saat sampai di rumah, Bibi Wan memberitahukan kabar yang menyedihkan bahwa si Wisna akan menikah lagi dengan mantan terintanya dari Singapura. Singkat cerita, para pelayan di sana pun ramai-ramai membantu pindahan istri baru si Wisna. Dan pada saat sibuk angkut-angkut, salah satu pelayan wanita yang bernama Sausai pun hamil. Mendengar itu, Jan pun kaget karena pernah genjot dengannya. Tapi ternyata Sausai ini telah bermain dengan banyak pria. Ya, kayak yang mau tes DNA kedua kali itulah. Alhasil Sausai pun dibawa pergi dari sana. Dan gak lama kemudian, Wisna pun sampai dengan istri barunya yang bernama Madem. Dan anaknya yang bernama Kajon. Malamnya Wisna mengadakan pesta. Jan yang berada di sana malah diusir oleh ayahnya. Dan dia juga dikatai sampah. Keesok paginya saat Madem asik jalan-jalan di halaman, dia menemukan ada rumah yang sangat sederhana. Dia lalu masuk dan melihat buku pelajaran Jan. Selain itu, dia juga melihat lukisan buatan Jan. Jan yang baru kaget kalau Madam datang ke ruangannya. Madam lalu pergi dan sambil membawa buku-buku tersebut. Shin kemudian berpindah ke Kewu yang sedang cari-cari buku ke kamarnya Madam. Ternyata dia malah menemukan buku lukisan si Jan, di mana lukisan tersebut adalah lukisan Kama Sutra, alias lukisan ngeng. Dia yang menatap buku itu hingga saat ini dan mengisi-isi meow-nya sendiri. Jan akhirnya bercerita perihal bukunya yang belum dikembalikan oleh Madam. Lalu Ken pun memiliki rencana agar si Jan bisa mengambil bukunya di ruangan Madam. Jan disuruh menggantikan pelayannya yang lain untuk mengantarkan minuman ke Madam. Sampai di ruangannya, dia malah tidak sengaja melihat Madam yang sedang mandi. Madam yang sadar akhirnya keluar. Jan bilang hanya ingin bukunya kembali. Tapi Madam telah lupa menyimpannya di mana. Lalu Madam pun meminta Jan untuk membaruri es ke punggungnya. Jan pun melakukannya. Tapi cairan es itu menetes ke nininya Madam. Sehingga dengan refleks, Jan pun menghisapnya dan membuat Madam agak geram. Jan yang trauma akan masa kecilnya tiba-tiba menangis. Madam lalu menenangkannya dan memberikan gumpalan lemak tersebut. Setelah itu sambil nangis dia pulang ke ruangannya. Tapi tanpa disengaja dia melihat Ken lagi asik menggenjot Kewu. Saat Jan mendorobak pintunya, Kewu lalu meminta tolong dan Jan menghajar Ken. Seketika semuanya jadi kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Ken. Ken dan ibunya pun dibawa ke hadapan Wisna. Jan yang melihat itu dan tidak tega apa yang dilakukan ayahnya, dia pun berbicara kepada ayahnya dan bilang bahwa dirinya lah yang mengewes Kewu. Dan hal itu malah diperkuat oleh penuduhan Kewu kepada Jan.
Wisna pun marah besar kepada Jan. Dia pun berkata bahwa Jan bukanlah anaknya. Lalu Wisna hendak membunuh Jan dengan pistol. Para pelayan di sana pun menahan Wisna agar tidak menembaki Jan. Dan tidak sengaja, malah Wisna menembaki salah satu pelayannya di sana. Malamnya Jan disuruh kabur ke tempat neneknya. Dan di sini Bibi Wat memberitahukan hal yang sebenarnya. Jadi dulu di keluarga mereka lahirlah dua orang cucu, yaitu Dara ibu dari si Jan dan juga Bibi Wat. Bibi Wat ini memiliki kekasih bernama Jong, sedangkan Dara adalah wanita cantik dan jomblo. Hingga suatu hari, kekasih Bibi Wat tidak pernah menemui Bibi Wat lagi. Dia malah membegal si Dara dan memperkawasnya selama 2 minggu. Hingga akhirnya polisi berhasil menemukan mereka dan menewaskan teman-teman si Jong. Sedangkan Jong sendiri berhasil kabur dan hilang entah kemana. Lalu Dara yang sudah dibuat hamil, sehingga si nenek pengen menikahinya dengan pria yang tepat. Saat itulah dia menemukan Wisna seorang pegawai istana dari keluarga berada, tapi sudah jatuh bangkrut dan di sini kisah film ini terjadi. Kembali ke mereka, Ken yang merasa berterima kasih dan berhutang nyawa kepada Jan, memilih ikut bersama Jan dan akan menjadi pelayan setianya Jan. Lalu mereka pun berangkat ke stasiun, tapi di perjalanan Jan mampir dan menemui Hyacin cinta pertamanya. Sesampai di stasiun, mereka pun naik ke kereta untuk pergi ke tempat neneknya. Jan yang sudah tahu bukan anaknya Wisna, dia pun mengubah namanya menjadi Jandara. Dan film pun tamat. Oke, itulah film yang kita ngintip-intip kali ini. Dari segi cerita, film ini seru banget buat ditonton. Tapi karena banyak adegan sikit-sikitnya, saya saranin mending kalian kalau nonton sendiri aja, tanpa sepengetahuan orang lain. Dan jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Subscribe juga link channel di komentar video ini. Ya.